Pak Irwan mungkin ada sedikit bertanya. Silakan Pak. Baik, selamat siang Pak Fatah. Selamat siang Pak Enggi. Ya. Ya mungkin saya sedikit ingin bertanya untuk memberikan gambaran peserta dari e-forum ini. Itu kan mungkin ada yang dari manufaktur, mungkin juga ada dari sisi jasa, ya. Jadi mungkin mohon bisa sedikit dijelaskan proses needed tadi, khususnya untuk yang diperlukan, khususnya untuk industri manufaktur seperti apa sih, ataupun untuk jasa, ya. Begitu juga tadi internal control tadi Bapak sebutkan itu hanya basa-basi, ya. Seperti mana sih yang tepat itu untuk industri manufaktur dan yang mana yang tepat untuk industri jasa? Mungkin dapat diberikan gambaran sedikit biar memberikan wawasan ke semua peserta ini, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Berarti ada 2 pertanyaan Pak Hengki. Ya. Jadi adalah implementasi proses needed dan kedua adalah internal control. Ya. Untuk manufaktur dan jasa tadi Pak, kalau boleh dicontohin Pak. Oke, ya. Oke, jadi kalau kita bicara proses needed, itu memang sesuatu yang mostly menjebak, kebingungan. Ya, jadi sebenarnya bagaimana menerjemahkan proses needed? Ya, sebenarnya kalau kita melihat di sebuah organisasi ada berapa proses sih yang diperlukan kan gitu ya, proses needed. Sebenarnya balik lagi kepada bentuk organisasinya. Salah satu yang menjadi kendala adalah kita fokus pada nama proses. Jadi kalau misalkan saya melihat ada proses penerimaan order, kan gitu ya. Kemudian ada nama lagi nanti proses corrective action, proses delivery, ada lagi proses apa lagi ya, proses control of non-conforming product ya, atau lagi kalau di dalam dunia pendidikan saya sering menemukan akhirnya ada departemen baru namanya departemen penjamin mutu. Nah itu kan menjadi akhirnya sebuah sekolahan, sebuah institusi pendidikan pada saat mengadopsi quality management system pasti seolah nongol departemen penjamin mutu, karena kalau dalam bahasa pabrik ada namanya departemen QA kan gitu ya. Itu yang mencoba untuk diadopsi. Nah sebenarnya adalah kita jebakannya adalah pada penamaan proses, padahal yang penting adalah input dan output. Jadi apapun yang ada di organisasi Anda, misalkan nih saya nyebutnya kalau organisasi yang non kita ngomongnya apa ya? Oke, kita ngomongnya adalah sekolah. Sekolah kan servis bukan produk, bukan manufaktur ya, bukan pabrik. Pasti di sana ada kepala sekolah, top manajemen, ya, kemudian guru sebagai pemberi outputnya namanya mata kuliah. Kemudian ada lagi kumpulan guru yang tugasnya adalah membuat silabus. Ya. Ada departemen namanya departemen cleaning service, ya. Ada departemen namanya security, ada departemen namanya apa lagi ya? BP, ada departemen namanya keuangan, administrasi, kan begitu ya. Nah, kalau bicara seperti itu, prosesnya apa? Administrasi, betul. Nah, prosesnya ada di mana? Berarti ada proses namanya proses. Ada kotak, saya nyebutnya kotak aja deh, paling gampang ya. Kotak panah. Ada kotak namanya kotak kepala sekolah yang tugasnya adalah memenuhi kelima dan kotak pendaftaran yang mungkin itu adalah, tapi kan sebenarnya kan kalau kotak kan nyebutnya tadi mungkin Pak Irwan yang boleh adalah kotak admin ya. Saya pakai kotak admin aja deh ya. Kemudian ada lagi kotak security, kotak BP, kotak pembuat silabus ya. Kurikulum gitu ya Pak ya. Kemudian kotak pengajar ya, betul. Jadi
namanya terserah. Yang penting masing-masing kotak itu input dan output-nya apa. Ya, jadi saya tidak mengajak untuk terjebak dengan nama, karena namanya monggo, kotak A, B, C, D, E, F nggak ada masalah. Yang penting adalah kotak masing-masing kotak input dan output-nya apa. Nah, yang perlu kita lihat apakah input dan output-nya itu memang benar-benar mencukupi untuk mentransfer customer need menjadi produk atau service yang kita berikan ke pelanggan. Jadi misalkan ada kotak namanya kotak administrasi. Nah, kotak administrasi kalau bicara ngomong sekolahan mungkin akan dipecah lagi adalah administrasi 1 dan administrasi 2. Administrasi 1 itu misalkan adalah yang berhubungan dengan pendaftaran mahasiswa mahasiswa baru, tapi administrasi 2 dokumen. Kalau kita bicara manufaktur, kalau ngomong kotak-kotak apa? Saya menyarankan adalah ya ngomong departemen aja atau ngomong section. Misalkan kotak QC, kotak delivery, kotak sales, kotak gudang, kotak engineering. Yang penting input dan output-nya apa, ya. Siapa pelanggannya, next prosesnya, sequence and interaction-nya, dan kemudian apa kriteria untuk mengukur efektif dan efisien. Nah, itu yang jauh lebih penting. Jadi, saya ambil contoh yang sering-sering saya godain. Ada teman-teman QC. QC itu tugasnya adalah melakukan sampling di produksi. Ya. Tugasnya menyampling, ya sudah. Kalau ada sampel, dicek. Nggak ada sampel, ya sudah. Kan begitu ya. Nah, selalu kalau orang-orang QC punya KPI-nya, targetnya selalu ngomong adalah zero complaint. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa input dan output-nya, input dia kan sampel, output dia kan laporan hasil pemeriksaan. Nah, KPI-nya kan berarti yang dekat-dekat dengan output-nya tadi. Berarti kalau output-nya dia adalah laporan hasil pemeriksaan yang diberikan ke produksi, berarti KPI-nya adalah laporannya akurat dan cepat. Kira-kira begitulah kalimat simpelnya. Nah, itu yang kita memang kebingungan menerjemahkan proses needed. Ya, proses needed itu kalau Anda dibaca buku di bahasa yang terjemahan Indonesia, yang bahasa Indonesia memang kalimatnya agak membingungkan. Karena kan kalimatnya adalah proses needed, sequence and interaction-nya. Tapi kalau Anda lihat di atas, terjemahannya tidak seperti itu. Jadi memang membingungkan. Tapi kalau kita melihat dari bahasa Inggris ke bahasa kanji, bahasa Jepang, dan ditranslate lagi, nanti akan ketemu proses needed itu sinonim dengan departemen needed. Jadi sinonimnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari orang Jepang yang mereka menerjemahkan dengan tulisan kanji ya. Karena kalau orang Indonesia kan menerjemahkan adalah word by word. Tapi kan kalau orang Jepang menuliskannya adalah pakai bahasa kanji. Klausul 4.4 itu akan terbaca sebagai organisasi diminta untuk menetapkan departemen needed atau section needed. Nah, kira-kira seperti itu terjemahannya. Yang penting apa input dan output-nya, apakah masing-masing proses itu berjalan dengan efektif dan efisien, apa kriterianya. Nah, itu yang diminta dalam klausul 4.4. Begitu jawaban saya, Pak Enggi, nomor 1. Ya. Kemudian yang nomor 2, oke, jadi terkait dengan internal audit. Kontrol. Sebenarnya kalau saya internal control itu kalau dalam bahasa sistemnya kan klausulnya klausul 9. Klausul pengukuran. Untuk mengukur quality management system kita diminta untuk menggunakan beberapa cara. Misalkan dengan mengukur kepuasan pelanggan, mengukur efisiennya, dan salah satunya juga dengan menggunakan internal audit. Nah, jadi fokus yang perlu dilihat terkait dengan internal control yang ada di klausul 9 adalah mengukur dulu, mengukur sistemnya. Apakah sistem kita memang sudah well established atau well managed. Jadi endingnya ke situ. Endingnya kita pengen mengukur dulu. Karena apa? Dengan sistem yang well established dan well managed, insya Allah policy bisnis plan-nya tercapai. Kan begitu. Jadi yang kita ukur adalah bagaimana implementasi sistem.
Jadi fungsinya ke situ dulu. Jadi internal audit, internal control, endingnya bukan nyari temuan. Itu yang harus dilihat dulu. Ya. Internal audit adalah mencari pengukuran. Sistem saya itu udah bagus belum sih? Sistem yang kita punya itu apakah selalu dilakukan dengan konsisten nggak sih? Apa terkait dengan persyaratan pelanggan, persyaratan ISO, ataupun semua ekspektasinya. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, most of organization menggunakan internal audit itu hanya sebagai apa ya saya nyebutnya? Ya daripada nggak ngontrol lah kan gitu ya. Nanti kalau di audit, DQS datang nggak ada, nanti jadi temuan. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa digunakan. Gitu. Sering pertanyaan yang saya tanyakan ke top management. Pertanyaan saya begini. Berdasarkan hasil internal audit Anda yang dilaporkan oleh tim internal audit Anda, seberapa bagus sistem Anda? Itu pertanyaan yang memang most top management susah menjawabnya. Kenapa? Karena kita yang memberikan inputnya seolah-olah kita pun tidak cukup bagus untuk memberikan hasil pengukuran itu. Ya. Jadi kita tidak bisa menunjukkan tren temuan, kita tidak bisa menunjukkan bahwa apakah sistem kita getting better atau getting worse atau gitu-begitu saja. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Padahal seharusnya terkait dengan internal control, kembali lagi ke klausulnya, klausul 9. Klausul, monitoring, pengukuran. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, caranya bagaimana? Banyak macam-macam. Ya. Kalau di dalam bahasa ISO, pokoknya internal control. Kalau dalam bahasa otomotif, selalu disebut 3. Sistem audit, manufacturing audit, product audit. Ya. Kalau ngomong sistem audit, artinya pendekatannya pasti PDCA. Apakah ada improvement dari masalah-masalah itu? Kalau produk audit dan manufacturing audit atau proses audit, pasti pendekatannya adalah compliant audit. Apakah konsisten menjalankan SOP, prosedur, dan kawan-kawan. Begitu, Pak Enggi, jawaban saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Terima kasih, Pak Fata. Oke.